Siswa sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai bentuk aljabar. Ini tujuan pembelajaran. Jadi setelah mengikuti pembelajaran dengan menyimak video ini, peserta didik diharapkan dapat pertama menyatakan unsur-unsur aljabar antara lain variabel, koefisien variabel, dan konstanta dengan benar. Yang kedua, dapat memberi contoh bentuk aljabar suku 1, suku 2, dan suku 3 dengan tepat. Yang ketiga, dapat mengklasifikasikan suku-suku sejenis dari bentuk aljabar yang diberikan dengan tepat. Dan yang terakhir, diharapkan dapat menyederhanakan bentuk aljabar dengan benar. Baik, siswa sekalian, kita mulai pertama dengan memahami pengertian variabel, koefisien variabel, dan konstanta dalam satu bentuk aljabar. Perhatikan informasi berikut ini. Perpustakaan A hari ini mendapat bantuan sebanyak 5 kardus dan 15 buah buku matematika kelas 7 dari penerbit B, di mana banyak buku dalam tiap kardus sama. Nah, berapakah jumlah buku yang diterima tersebut? Jumlah buku yang diterima tentulah sangat bergantung dengan banyaknya buku dalam satu paket kardus. Jika satu paket kardus isinya 30 buah buku, berarti jumlah buku yang diterima 5 kali 30 ditambah 15. 5 kali 30 150 ditambah 15, berarti jumlah buku yang diterima adalah 165 buah. Jika satu paket kardus isinya 40 buah buku, maka jumlah buku yang diterima adalah 5 kali 40 ditambah 15 sama dengan 200 ditambah 15, 215 buah buku. Jika satu paket kardus isinya 45 buah buku, maka jumlah buku yang diterima adalah 5 kali 45 ditambah 15, 225 ditambah 15 sama dengan 240. Selanjutnya, jika satu paket kardus isinya adalah 50 buah buku, maka jumlah buku yang diterima adalah 5 kali 50 ditambah 15. 5 kali 50 250 ditambah 15 berarti 265 buah buku. Siswa sekalian, jadi jumlah buku yang diterima sangatlah bergantung dengan isi satu paket kardus yang nilainya belum diketahui secara pasti. Di dalam matematika, nilai yang belum diketahui secara pasti itu dinamakan peubah atau variabel, dilambangkan dengan huruf kecil seperti A, B, C, dan seterusnya. Jadi, jika variabel yang kita gunakan adalah A, maka jumlah buku yang diterima oleh perpustakaan SMP A dapat dinyatakan 5A ditambah 15. Bentuk 5A ditambah 15 seperti inilah yang dinamakan bentuk aljabar. Siswa sekalian, selanjutnya coba perhatikan masalah berikut ini. Dalam suatu kotak terdapat beberapa pensil, sedangkan dalam sebuah tabung terdapat beberapa pensil dalam jumlah yang lain. Misal X menyatakan banyak pensil dalam satu kotak dan Y menyatakan banyak pensil dalam satu tabung, maka nyatakanlah kalimat matematika banyak pensil untuk permasalahan berikut ini. Masalah yang pertama, berarti banyak pensil 2 buah. Selanjutnya, ada 3 kotak pensil, berarti
banyak pensil adalah 3x. Berikutnya ada satu kotak pensil, berarti banyak pensil dapat dinyatakan dengan Y. Selanjutnya ada satu kotak pensil dan 2 buah tabung, berarti jumlah pensil X ditambah 2Y. Berikutnya lagi ada 3 kotak dan 3 pensil, berarti banyak pensil X tambah 3. Ada satu kotak, 3 tabung dan 3 pensil, berarti banyak pensil adalah X ditambah 3Y ditambah 3. Mungkin yang terakhir ada 2 kotak, 3 tabung dan 5 pensil, berarti banyak pensil seluruhnya adalah 2x ditambah 3y ditambah 5. Sekali lagi, bentuk-bentuk seperti ini kita sebut dengan bentuk aljabar. Siswa sekalian, dalam sebuah bentuk aljabar ada yang dinamakan variabel, koefisien variabel, dan konstanta. Kita ambil contoh yang pertama, bentuk aljabar 3x ditambah 3. Tentu saja variabelnya adalah x, karena variabel itu bilangan yang nilainya belum diketahui dengan pasti. Selanjutnya, angka di depan variabel yang menyatakan banyaknya x ini disebut koefisien variabel. Dan terakhir, bilangan 3 disebut konstanta. Nah, ada satu lagi unsur bentuk aljabar yang harus kita ketahui, yang harus kita pahami, yaitu pangkat dari variabel. Untuk bentuk aljabar 3x ditambah 3, maka pangkat variabel x adalah 1. Mungkin untuk bentuk aljabar yang lain bisa saja berpangkat 2, berpangkat 3, dan seterusnya. Tapi khusus untuk 3x ditambah 3, maka pangkat variabelnya adalah 1. Tapi pangkat 1 tidak ditulis dengan jelas. Selanjutnya, coba Anda tentukan unsur-unsur bentuk aljabar x tambah 2y berikut ini. Selanjutnya, coba Anda cocokkan jawaban Anda dengan yang berikut ini. Variabel adalah x dan y, koefisien variabel x adalah 1, tapi khusus untuk 1 tidak perlu ditulis dengan jelas. Selanjutnya, koefisien variabel y, karena variabelnya ada 2, adalah 2. Konstanta untuk bentuk aljabar ini tidak ada. Selanjutnya, pangkat variabel x adalah 1 dan pangkat variabel y juga 1. Siswa sekalian, di dalam bentuk aljabar ada yang dinamakan suku aljabar. Suku aljabar adalah bentuk aljabar yang dipisahkan oleh tanda penjumlahan dan pengurangan. Contohnya, 3x ditambah 3. Bentuk aljabar ini terdiri dari 2 suku, yaitu 3x suku pertama dan suku keduanya positif 3. Contoh yang lain, 2a dikurangi 3b dikurangi 4. Bentuk aljabar ini terdiri dari 3 suku.
suku pertama 2A, suku kedua negatif 3B, dan suku ketiganya negatif 4. Berdasarkan jumlah sukunya, maka bentuk aljabar dikelompokkan menjadi yang pertama aljabar suku 1 atau biasa disebut monomial. Contohnya 3x, y, 2, x pangkat 2, dan seterusnya. Ini adalah aljabar suku 1. Ada juga yang dinamakan aljabar suku 2 atau binomial. Contoh 3x tambah 3 terdiri dari 2 suku, x tambah 2y, x pangkat 2 ditambah x, dan seterusnya. Ada juga aljabar suku 3 atau trinomial. Contohnya adalah yang di atas ini, 2a dikurangi 3b dikurangi 4 terdiri dari 3 suku, 2x tambah 3y tambah 5, x pangkat 2 plus 2x tambah 1, dan seterusnya. Dan ada juga yang dinamakan polinomial. Polinomial adalah aljabar suku banyak, yaitu bentuk aljabar yang tersusun lebih dari 3 suku. Siswa sekalian, ada juga yang dinamakan dengan suku sejenis dalam bentuk aljabar. Coba perhatikan gambar berikut ini. Gambar ini terdiri dari 2 buah kotak pensil. Tentu saja kedua kotak pensil ini adalah sejenis karena kedua benda tersebut tipenya sama, dan kalau digabungkan maka kita akan mendapatkan 2 buah kotak pensil. Selanjutnya, benda ini tentu tidak sejenis, tipenya tidak sama. Satu berbentuk kotak pensil dan yang lain berbentuk tabung pensil, dan jika digabungkan pun tidak bisa menjadi 2, tetap 1 kotak dan 1 tabung pensil. Kedua bidang ini sejenis, persegi panjang yang panjang dan ukurannya sama serta luasnya sama-sama A, sehingga kalau digabungkan menjadi 2A. Kedua bidang ini adalah bidang yang sejenis, yaitu persegi yang panjang ukurannya A dan luasnya A pangkat 2. Dan kalau kedua benda ini digabungkan maka menjadi 2A pangkat 2. Berikutnya, kedua bidang ini tentu saja tidak sejenis, tipenya berbeda. Bidang yang pertama persegi dengan luas A pangkat 2, bidang yang kedua persegi panjang dengan luas A, sehingga kalau digabungkan menjadi A pangkat 2 ditambah A. Kedua bidang ini tentu saja tidak sejenis. Yang pertama luasnya A dan yang kedua luasnya B. Demikian juga yang ini. Kedua bidang ini tidak sejenis. Satu A pangkat 2, yang kedua B pangkat 2. Nah, siswa sekalian, dari apa yang sudah disampaikan tadi dapat kita tarik kesimpulan bahwa 2 buah suku aljabar dikatakan sejenis jika variabel dan pangkat variabelnya sama. Perhatikanlah yang di atas ini. Yang pertama variabelnya A berpangkat 2, yang bidang yang kedua adalah B berpangkat 2. Demikian juga yang ini, satunya A pangkat 2, satunya A, termasuk suku yang tidak sejenis dalam aljabar. Demikian juga yang berikut ini,
Yang pertama variabelnya B, yang kedua variabelnya A. Tentu saja tidak sejenis di dalam aljabar. Demikian juga yang ini, satunya adalah B pangkat 2, sementara suku yang lainnya adalah B. Baik siswa sekalian, sekarang coba kita berlatih dengan memahami pengertian dari suku sejenis. Coba kita berlatih menentukan atau mengelompokkan bentuk-bentuk aljabar yang sejenis berikut ini. Ini ada sebuah apel, di dalam apel ini ada bentuk-bentuk aljabar. Kita akan mengelompokkan bentuk-bentuk aljabar berdasarkan suku yang sejenis. Mungkin untuk yang pertama, yang sejenis dengan 3Y, tentu saja yang variabelnya sama. Oh, berarti negatif Y pangkat 8. Selanjutnya yang kedua, coba yang 2Y pangkat 2, variabelnya Y berpangkat 2. Maka yang sejenis dengan 2Y pangkat 2 tentu saja, nah ini 5Y pangkat 2. Berikutnya yang sejenis dengan coba A pangkat AB pangkat 2. Bentuk aljabar yang sejenis dengan AB pangkat 2, A nya berpangkat 1, B nya berpangkat 2, tentu saja negatif 6AB pangkat 2. Dan terakhir masih ada satu pasang lagi, yaitu A pangkat 2B yang sejenis dengan 4A pangkat 2B. Siswa sekalian, berikut ini kita akan berlatih menentukan atau menyederhanakan bentuk aljabar. Sebagai contoh, ini ada dua buah soal, nomor 1 dan nomor 2. Baik, kita selesaikan yang nomor 1. 6x dikurangi 7 ditambah 2x dikurangi 3. Langkah pertama yang harus kita lakukan baiknya adalah kita kumpulkan suku-suku yang sejenis. Jadi 6x kita dekatkan dengan 2x karena sejenis, sama-sama dalam variabel x berderajat 1 berpangkat 1. Kemudian negatif 7 dengan negatif 3 ini sama-sama konstanta. Maka 6x ditambah 2x bisa disederhanakan. Kemudian negatif 7 dikurangi 3 hasilnya adalah negatif 10. 6x ditambah 2x sama saja dengan 6 ditambah 2 tapi dalam variabel x, hasilnya adalah 8x dikurangi 10. Jadi 6x dikurangi 7 ditambah 2x dikurangi 3 sama saja dengan 8x dikurangi 10, lebih sederhana. Selanjutnya untuk yang nomor 2, coba Anda amati. Siswa sekalian, dari apa yang sudah kita bahas tadi, maka ada beberapa hal yang bisa kita buatkan sebagai kesimpulan. Yang pertama, bahwa suatu bentuk aljabar itu tersusun atas berbagai unsur, antara lain variabel, koefisien variabel, pangkat variabel, dan konstanta. Yang dimaksud dengan variabel atau peubah adalah bilangan dalam bentuk aljabar yang nilainya belum diketahui atau belum ditentukan. Koefisien variabel adalah bilangan di depan variabel yang menyatakan jumlah variabel tersebut. Konstanta dalam bentuk aljabar adalah suku aljabar yang merupakan bilangan tetap, dan suku aljabar yaitu bentuk aljabar yang dipisahkan oleh tanda jumlah atau kurang. Dua suku aljabar atau lebih dinyatakan sejenis apabila variabel sama dan pangkat variabel yang bersesuaian juga sama.
berdasarkan jumlah suku penyusunnya. Bentuk aljabar bisa dikelompokkan menjadi monomial atau bentuk aljabar bentuk atau bentuk aljabar yang terdiri dari satu suku, binomial bentuk aljabar yang terdiri dari dua suku, trinomial tiga suku, dan polinomial yaitu suku banyak lebih dari tiga suku. Baik siswa sekalian, untuk mengukur sejauh mana pemahaman Anda terhadap hasil belajar kita tadi, ada baiknya Anda mengerjakan atau menjawab soal-soal berikut ini.